Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas MN22A dalam mata kuliah Industrial Society akan memaparkan presentasi dengan tema perilaku dalam hubungan industrial. Anggota kelompok 1 terdiri dari Anggia Oktavia Ramadhani, Anita Fitria Haq, saya sendiri Mardani, Nanang Hidayat, Rahma Aisyah Fatimah Jahara, Sri Utari Yuwali Shiva, dan Tita Kamila. Pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Anggia Oktavia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Oktavia. Saya akan memaparkan materi tentang pengantar hubungan industrial. Definisi hubungan industrial menurut Nuraini Rashid 2021 mengartikan hubungan industrial sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya yang saling terkait, dengan berbagai aspek yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut Saha dan Agarwal 2020, istilah hubungan industrial digunakan untuk menyatakan sifat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam suatu organisasi industri. Hubungan industrial termuat dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 16 yang didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan suatu sistem yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai sumber daya dan aspek dalam organisasi, khususnya hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, yang bekerja sama dalam proses produksi secara harmonis dan efektif. Tujuan hubungan industrial ada 5. Yang pertama, menjamin perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, mendorong partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, menciptakan ketenagakerjaan. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial di tempat kerja. Pihak-pihak dalam hubungan industrial ada 3. Yang pertama, pengusaha. Contoh pihak-pihaknya pemilik perusahaan, manajemen, HRD, atau perwakilan pengusaha. Yang kedua ada pekerja. Contohnya karyawan tetap, kontrak, buruh pabrik, pekerja kantoran. Yang ketiga ada pemerintah, contohnya Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, mediator hubungan industrial. Perkenalkan, nama saya Nanang Hidayat. Saya akan memaparkan materi terkait dengan pengertian dan ruang lingkup perilaku dalam hubungan industrial. Yang pertama, apa itu perilaku? Perilaku adalah suatu bentuk respon atau reaksi individu terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan, baik yang berasal dari luar diri, eksternal, maupun dari dalam diri, internal. Perilaku dalam hubungan industrial. Perilaku dalam hubungan industrial merujuk pada tindakan, sikap, dan cara berinteraksi antara pihak yang terlibat dalam proses produksi, baik itu pengusaha, pekerja, serikat pekerja, maupun pemerintah. Perilaku ini dapat mencakup komunikasi, negosiasi, penyelesaian perselisihan, hingga penerapan perjanjian kerjasama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam hubungan kerja. Yang pertama ada faktor individu atau personal. Faktor ini berasal dari dalam diri pekerja atau manajer seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, serta nilai dan sikap pribadi seseorang. Yang kedua ada faktor sosial dan lingkungan kerja. Terkait dengan kondisi sosial di tempat kerja dan relasi antar pekerja seperti hubungan antar pegawai, tekanan dalam kelompok, dan kondisi fisik di lingkungan kerja. Yang ketiga ada faktor organisasi berkaitan dengan struktur, kebijakan, dan budaya kerja di tempat kerja, seperti budaya kerja di mana nilai dan norma bersama dalam perusahaan. Kedua ada kepemimpinan di mana kepemimpinan manajer akan mempengaruhi loyalitas dan perilaku karyawan. Ketiga ada kebijakan SDM di mana termasuk sistem rekrutmen, pelatihan, promosi, dan pemberian sanksi. Perbedaan perilaku individu dan perilaku kelompok. Yang pertama ada perilaku individu. Perilaku individu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai hasil dari proses mental, emosional, dan psikologis yang bersifat pribadi. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kepribadian, persepsi, sikap, dan nilai-nilai pribadi, motivasi, serta pengalaman hidup. Dalam dunia kerja, perilaku individu tercermin dalam cara seseorang menyelesaikan tugas, merespon tekanan, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan orang lain. Pemahaman terhadap perilaku individu sangat penting karena menjadi dasar untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif, terutama dalam meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Yang kedua ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah
bentuk perilaku yang muncul dari interaksi antara dua orang atau lebih yang tergabung dalam suatu kelompok sosial atau tim. Dalam kelompok, perilaku individu seringkali berubah karena dipengaruhi oleh norma, peran sosial, struktur kelompok, dan dinamika komunikasi antar anggota. Perilaku ini dapat berupa kerjasama, konformitas, kepemimpinan informal, bahkan konflik antar anggota. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku dalam hubungan industrial. Apa itu perilaku kooperatif? Perilaku kooperatif merupakan perilaku yang menunjukkan kerjasama dan kolaborasi antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya adalah mau berbagi informasi dan sumber daya, membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas, terakhir menghargai kontribusi orang lain. Manfaat dari perilaku kooperatif ini adalah meningkatkan kerjasama, membangun kepercayaan, dan mencapai tujuan bersama. Kedua, ada perilaku konfrontatif. Perilaku konfrontatif adalah perilaku yang menunjukkan konflik atau pertentangan antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang agresif atau defensif. Kedua, tidak mau berkompromi atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Ketiga, fokus pada kepentingan pribadi. Dampak dari perilaku konfrontatif ini adalah dapat menghambat kerjasama, menimbulkan konflik, dan mengganggu pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada perilaku netral atau akomodatif. Apa itu perilaku netral atau akomodatif? Adalah perilaku yang menunjukkan sikap netral atau kompromi dalam mencapai tujuan. Ciri-cirinya yang pertama, mau mendengarkan pendapat orang lain. Kedua, berusaha mencari solusi yang adil dan seimbang. Ketiga, tidak memaksa kehendak pribadi. Manfaat dari perilaku netral atau akomodatif ini adalah meningkatkan kerjasama, membangun kepercayaan, dan mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, keempat, ada perilaku inovatif dalam hubungan kerja. Apa itu perilaku inovatif? Adalah perilaku yang menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam mencapai tujuan. Ciri-cirinya yang pertama, mau mencoba hal-hal baru. Kedua, berani mengambil risiko. Ketiga, fokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi. Manfaat dari perilaku inovatif dalam hubungan kerja ini adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aisyah Fatimah Az-Zahra. Di sini saya akan memaparkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja dan pengusaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja dan pengusaha terdapat 5 poin utama, yaitu budaya organisasi dan nilai perusahaan, gaya kepemimpinan, komunikasi dalam organisasi, motivasi dan kepuasan kerja, dan yang terakhir lingkungan kerja dan kondisi sosial ekonomi. Yang pertama ada budaya organisasi dan nilai perusahaan. Budaya organisasi dianggap sebagai suatu nilai saling terikat dalam menghasilkan norma-norma perilaku suatu organisasi yang diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan kinerja sehingga mampu tercapainya tujuan organisasi. Budaya organisasi mencerminkan sistem nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara karyawan bekerja, berinteraksi, dan membuat keputusan. Budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan loyalitas, komitmen, dan produktivitas karyawan, serta memperkuat identitas perusahaan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah seperangkat karakteristik yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar tujuan organisasi tercapai. Kepemimpinan yang efektif mampu memberikan arahan, dukungan, serta menjadi teladan bagi karyawan. Gaya kepemimpinan seperti transformasional atau partisipatif seringkali berkontribusi terhadap peningkatan motivasi, inovasi, dan kepuasan kerja. Sebaliknya, gaya otoriter cenderung menimbulkan tekanan dan penurunan semangat kerja. Yang ketiga ada motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk bekerja dengan giat. Faktor motivasi bisa bersifat intrinsik seperti rasa bangga maupun ekstrinsik seperti gaji dan bonus. Motivasi memiliki efek yang kuat terhadap kinerja karyawan. Artinya dengan motivasi yang tinggi akan semakin semangat karyawan dalam bekerja. Dengan begitu akan meningkat pula kinerja karyawan. Kepuasan kerja timbul ketika harapan individu terpenuhi melalui pekerjaan yang dilakukan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kinerja dan loyalitas karyawan. Kepuasan kerja sangat berdampak terhadap kinerja karyawan. Ketika karyawan senang dengan pekerjaannya, produktivitas dan kinerja pasti meningkat.
Yang keempat, ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat penting untuk menciptakan koordinasi, menyampaikan informasi, dan membangun hubungan antar individu. Komunikasi yang terbuka dan dua arah membantu mencegah konflik, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan produktivitas. Yang kelima, ada lingkungan kerja dan kondisi sosial ekonomi. Lingkungan kerja berperan penting dalam membentuk perilaku karyawan. Lingkungan yang nyaman, aman, dan didukung oleh hubungan kerja yang positif akan meningkatkan semangat, loyalitas, serta produktivitas karyawan. Maka sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan dan tidak adil dapat menimbulkan stres, konflik, dan penurunan kinerja. Begitupun kondisi ekonomi pekerja, seperti tingkat pendapatan, beban keluarga, dan kestabilan keuangan juga mempengaruhi perilaku kerja. Tekanan ekonomi dapat menurunkan fokus dan motivasi kerja, sementara kondisi ekonomi yang baik dapat mendorong semangat, loyalitas, dan keinginan untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fitriahah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konflik dalam hubungan industrial. Yang pertama yaitu jenis-jenis konflik industri. Konflik industri merujuk pada perselisihan antara pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha dalam konteks hubungan kerja. Konflik ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan penyelesaian yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu konflik individual. Konflik ini terjadi antara seorang pekerja dan pemberi kerja terkait dengan isu-isu pribadi seperti pemutusan hubungan kerja, perbedaan upah, atau kondisi kerja yang tidak memenuhi harapan. Yang kedua, konflik kolektif. Konflik ini terjadi antara serikat pekerja yang mewakili sekumpulan pekerja dan pengusaha. Isu yang sering menjadi pokok permasalahan dalam konflik kolektif ini yaitu perjanjian kerja bersama atau PKB, upah, tunjangan jam kerja, dan hak-hak pekerja lainnya. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik ini muncul ketika ada perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha terkait dengan kebijakan atau tindakan yang diambil dalam perusahaan, seperti pemotongan anggaran atau perubahan sistem kerja. Yang keempat, konflik struktural. Konflik ini terjadi akibat perbedaan dalam struktur organisasi atau sistem pengelolaan perusahaan, seperti ketidakjelasan tanggung jawab atau ketidakseimbangan wewenang. Yang terakhir, konflik prosedural. Konflik ini muncul karena ketidaksetujuan mengenai prosedur atau cara tertentu yang diambil oleh pengusaha atau manajemen dalam menjalankan suatu kebijakan atau proses kerja. Selanjutnya, penyebab umum konflik. Konflik di tempat kerja dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mengganggu hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta antara rekan kerja. Beberapa penyebab utama konflik di industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kepentingan dan tujuan. Setiap individu dalam organisasi, baik pengusaha maupun pekerja, memiliki kepentingan dan tujuan yang seringkali berbeda. Pekerja cenderung menginginkan kondisi kerja yang lebih baik, seperti upah yang lebih tinggi, jaminan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak mereka. Kedua, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama konflik di tempat kerja. Komunikasi yang tidak jelas atau tidak terbuka dapat memicu kebingungan dan ketegangan antara pekerja dan manajemen. Yang ketiga, perbedaan nilai dan budaya. Perbedaan latar belakang budaya, agama, etnis, atau sosial antara pekerja seringkali menjadi sumber ketegangan. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang otoriter atau tidak efektif. Gaya kepemimpinan yang otoriter di mana pengambilan keputusan hanya berada di tangan atasan tanpa melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan ketidakpuasan dan perasaan tidak dihargai di kalangan karyawan. Kelima, ketidakpuasan terhadap upah dan kondisi kerja. Upah tidak memadai, tunjangan tidak sesuai, atau kondisi kerja yang buruk seringkali menjadi sumber utama ketidakpuasan yang memicu konflik di tempat kerja.
Ketika pekerja merasa bahwa mereka tidak dibayar sesuai dengan kontribusinya atau bahwa kondisi kerja mereka tidak aman atau tidak nyaman, mereka akan cenderung mengajukan protes atau bahkan melakukan aksi mogok. Yang keenam, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi di kalangan pekerja. Ketika peran dan tugas setiap karyawan tidak didefinisikan dengan jelas, dapat terjadi tumpang tindih pekerjaan atau pekerja merasa tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya, dampak konflik terhadap produktivitas dan hubungan kerja. Konflik yang terjadi di tempat kerja dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas, hubungan antar pekerja, serta lingkungan kerja secara keseluruhan. Beberapa dampak konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan produktivitas. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat mengalihkan perhatian pekerja dari tugas utama mereka, yang akhirnya mengurangi produktivitas. Yang kedua, kerusakan hubungan kerja. Ketegangan yang terus-menerus antara pekerja dan manajemen atau antara sesama rekan kerja dapat merusak hubungan profesional. Hal ini menyebabkan terbentuknya sikap saling curiga, mengurangi kerjasama tim, dan menciptakan atmosfer kerja yang tidak nyaman. Yang ketiga, penurunan moral karyawan. Konflik yang berkepanjangan dapat menurunkan moral karyawan, membuat mereka merasa tidak dihargai, terisolasi, atau cemas tentang masa depan mereka di perusahaan. Keempat, meningkatnya stres dan kesehatan mental. Lingkungan kerja yang penuh dengan konflik dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan karyawan yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. 5. Peningkatan turnover karyawan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan karyawan memilih untuk keluar dari perusahaan. Ketika karyawan merasa tidak nyaman atau tidak dihargai, mereka cenderung mencari pekerjaan di tempat lain, yang meningkatkan tingkat turnover dan biaya perekrutan bagi perusahaan. Yang terakhir, kerusakan reputasi perusahaan. Konflik yang terjadi di tempat kerja, terutama yang melibatkan masalah etik atau hak pekerja, dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pelanggan. Isu-isu konflik yang mencuat ke publik atau media sosial dapat mengurangi kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan calon karyawan. Perkenalkan, nama saya Tita Kamilas. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan perilaku dalam hubungan industrial. Pendekatan dialog sosial. Pendekatan dialog sosial adalah suatu strategi pengelolaan hubungan industrial yang bertujuan menciptakan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan antara para pelaku hubungan kerja, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dialog sosial merupakan wadah penting untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan perbedaan pandangan, serta membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan. Dengan adanya dialog sosial, penyelesaian berbagai isu ketenagakerjaan seperti pengupahan, kondisi kerja, dan perlindungan hak pekerja dapat dilakukan secara damai dan produktif, tanpa perlu menempuh jalur konflik atau pemaksaan. Dialog sosial juga dianggap sebagai fondasi dari hubungan industrial yang sehat karena menekankan pada musyawarah dan kepentingan bersama. Selanjutnya ada negosiasi dan mediasi. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dilakukan secara sukarela oleh pekerja melalui serikat pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan atas isu-isu ketenagakerjaan tertentu, seperti kenaikan gaji, jam kerja, atau tunjangan. Dalam negosiasi, kedua belah pihak memiliki posisi yang setara dan berupaya mencapai win-win solution. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui pihak ketiga yang netral, yaitu seorang mediator yang ditunjukkan oleh pemerintah, biasanya dari Dinas Ketenagakerjaan.
Mediasi dilakukan jika negosiasi langsung antara pekerja dan pengusaha tidak mencapai kesepakatan deadlock. Mediator bertugas memfasilitasi dialog dan membantu kedua belah pihak untuk menemukan titik temu, tanpa memaksakan keputusan atau solusi. Selanjutnya ada pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit. Lembaga bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja di tingkat perusahaan. Lembaga ini dibentuk secara bersama-sama dan berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah ketenagakerjaan secara internal, seperti peraturan jam kerja, kesejahteraan karyawan, dan kondisi kerja. Lembaga tripartit melibatkan 3 unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Lembaga ini biasanya dibentuk di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten dan kota, dan bertugas memberikan pertimbangan, saran, serta memutuskan kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada peran serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja dengan tujuan memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan anggotanya. Serikat pekerja berperan dalam proses perundingan, penyusunan perjanjian kerjasama, serta penyampaian aspirasi dan keluhan karyawan. Selain itu, serikat pekerja juga menjadi mitra pengusaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil. Asosiasi pengusaha adalah wadah bagi para pemilik atau pelaku usaha untuk menyatukan pandangan, menyuarakan kepentingan industri, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Asosiasi ini juga berperan sebagai penghubung antara sektor swasta dan pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kondusif. Studi kasus perilaku dalam hubungan industrial yang pertama yaitu perlindungan hukum tenaga kerja terhadap pekerja yang terkena PHK di masa pandemi di PT Bisco Indonesia. Penyebab timbulnya permasalahan yang terjadi karena perusahaan abai terhadap ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja selama pandemi COVID-19. Tidak tersedia APD, hand sanitizer, pengecekan suhu, dan physical distancing. Yang kedua, ada pelanggaran hak buruh. PHK massal sepihak, kurang lebih 650 buruh, pemotongan dan pencicilan THR, pengurangan upah dengan prinsip no work, no pay. Yang ketiga, tidak ada perundingan bipartit. Semua kebijakan diumumkan sepihak, tanpa keterlibatan serikat pekerja. Selanjutnya, ada indikasi pelanggaran terhadap regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 yang mana pencegahan PHK harus diutamakan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di mana perselisihan wajib diselesaikan melalui bipartit, kemudian tripartit, dan terakhir adalah pengadilan hubungan industrial. Terkait analisis perilaku industrial, perusahaan menerapkan perilaku konfrontatif di mana perusahaan mengambil keputusan sepihak, tidak adanya transparan. Yang kedua, ketidakharmonisan hubungan industrial di mana minimnya komunikasi dan kolaborasi antara pengusaha dan buruh. Yang ketiga, protes massal buruh sebagai reaksi atas kebijakan yang tidak adil. Sebagai pembelajaran, pentingnya komunikasi dua arah, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, membangun hubungan industrial harmonis melalui musyawarah dan keterlibatan aktif serikat pekerja. Studi kasus yang kedua yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan PT Suzuki Finance Indonesia. Permasalahan timbul karena adanya pelanggaran SOP atau standar operasional prosedur dan kebijakan perusahaan yang dilakukan pekerja. Yang kedua, pekerja tidak menerima PHK tersebut, menganggapnya tidak sah karena tidak melalui prosedur peringatan berjenjang SP1, 2, dan 3. Upaya penyelesaian dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan penundingan bipartit namun pada akhirnya gagal. Yang kedua, melakukan pencatatan ke Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas oleh kuasa hukum pekerja. Yang ketiga, melakukan mediasi sudah dilakukan 3 kali namun gagal mencapai kesepakatan akhir. Regulasi yang dilanggar atau dipersoalkan yang pertama Pasal 25 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mana tidak adanya SP1 hingga SP3 sebelum PHK.
Yang kedua ada pasal 15.4a Undang-Undang Cipta Kerja yang mana PHK bisa dilakukan karena pelanggaran berat, bukan hanya karena efisiensi atau kerugian perusahaan. Terkait analisis perilaku industrial untuk pihak pengusaha, yang pertama bertindak sepihak dalam PHK tanpa menyelesaikan tahapan pembinaan atau SP. Yang kedua kurang profesional dalam pengambilan keputusan karena menunjuk kuasa yang tidak bisa mengambil keputusan penuh. Yang ketiga, gagal merespons mediasi dan anjuran sesuai tenggat waktu. Untuk pihak pekerja, yang pertama, secara terbuka mengakui kesalahan, namun tetap menuntut hak kompensasi sesuai ketentuan hukum. Yang kedua, menggunakan jalur hukum dengan baik melalui kuasa hukum. Yang ketiga, memiliki itikat baik untuk menyelesaikan utang. Untuk mediator dan instansi, telah menjalankan proses mediasi secara tepat dan berjenjang. Yang kedua, menyusun risalah dan anjuran tertulis sesuai prosedur. Sebagai bahan pembelajaran, yang pertama, PHK harus dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk pemberian surat peringatan atau SP jika tidak termasuk pelanggaran berat yang terbukti jelas. Yang kedua, pekerja berhak menolak PHK yang tidak melalui proses yang sah dan tetap memiliki hak atas kompensasi seperti uang pisah dan JHT. Yang ketiga, pengusaha wajib menunjuk wakil dengan kuasa penuh dalam mediasi agar bisa mengambil keputusan langsung dan tidak menghambat proses penyelesaian. Yang keempat, mengabaikan anjuran mediator dapat merugikan posisi pengusaha karena dianggap menolak penyelesaian secara damai. Kemudian, koordinasi yang lemah antara kantor pusat dan cabang dapat memperburuk penyelesaian konflik, khususnya jika perwakilan tidak diberi kewenangan penuh. Yang terakhir, perselisihan hubungan industrial perlu diselesaikan melalui jalur resmi, bipartit, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial untuk menjalankan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang terakhir, kesimpulan. Perilaku dalam hubungan industrial memainkan peran penting dalam menciptakan iklim kerja yang harmonis antara manajemen, pekerja, dan pemerintah. Melalui studi kasus yang dibahas, terlihat bahwa perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pekerja dapat menimbulkan konflik apabila tidak ditangani dengan komunikasi yang terbuka dan mekanisme penyelesaian yang adil. Studi kasus menunjukkan bahwa perilaku kooperatif seperti keterbukaan dalam dialog, saling menghormati hak dan kewajiban, serta komitmen terhadap kesepakatan bersama mampu mencegah terjadinya perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Sebaliknya, perilaku yang dominan otoriter atau tidak responsif terhadap aspirasi pekerja dapat memperburuk hubungan industrial dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat tentang etika kerja, peraturan perundang-undangan, serta pentingnya membangun kepercayaan antara pelaku hubungan industrial. Kunci keberhasilan hubungan industrial yang sehat terletak pada sikap saling pengertian dan kerjasama jangka panjang demi kesejahteraan bersama dan keberlanjutan organisasi. Demikian pemaparan mengenai materi dengan tema perilaku dalam hubungan industrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.